Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Kali ini kita lanjutin seri yang tentang aquascape pemula ya. Oke, hari ini kita akan bahas lampu. Nah, lampu aquascape zaman sekarang tuh pakai LED. Kenapa? Karena yang neon sudah lama ditinggalkan. Pertama dulu kita mengenal ada lampu halogen. Nah, lampu halogen tuh terkenal panas, jadi nggak cocok buat akuarium pemula. Karena apa? Karena modalnya kebanyakan guys. Pertama, lampu halogennya itu mahal, kemudian untuk mendinginkan akuarium harus pakai chiller. Kalau kipas biasa nggak ngatasi, itu pun harus mahal juga itu chillernya. Makanya halogen sudah mulai ditinggalkan, sekarang beralih pada dua, yaitu neon atau yang LED ini. Cuma neon sekarang tahun 2000-an itu sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena pertama neon dengan intensitas cahaya yang sama dengan LED, tapi neon punya daya yang lebih besar. Yang pertama dia kalahnya di situ. Yang kedua lebih mahal. Tuh, kok lebih mahal? Tuh, secara kalau beli awal memang lebih murah. Lebih murah barangnya yang lampu neon, cuman kalau jangka panjang itu lebih mahal. Pertama, listriknya mahal ya kan. Yang kedua apa? Yang kedua, dia setelah 6 bulan itu lampu neon itu akan meredup, atau ada juga yang langsung menghitam pinggir-pinggirannya. Itu bentar lagi harus diganti. Karena apa? Sudah intensitasnya sudah berkurang. Kalikan aja ini LED ini bisa bertahun-tahun teman-teman, nggak pernah ganti. Makanya kalau neon itu setiap 6 bulan sekali harusnya sih ganti kalau kita peduli sama aquascape kita ya. Makanya sudah lama ditinggalkan, orang lebih pilih yang praktis, yang lebih terang, lebih listrik bulanannya lebih hemat, pakai yang LED. Nah, kita akan bahas LED. Kita di sini ada LED yang low light, ada yang medium light, ada juga yang LED yang gini, yang jepit. Ini yang LED biasa ya, yang berdiri di ada kakinya. Dan yang ini adalah HPL. Saya tidak punya HPL yang baru karena ini HPL jadul. Dulu sempat ramai booming HPL, sekarang kalah dengan lampu LED. Apalagi kalahnya ini sama Candila. Harganya memang murah dan lebih awet. Kenapa lebih awet? Pertama karena dia, kalau HPL tuh DIY ya biasanya ya, DIY itu jarang ada yang bikin pakai tutup. Kalau ada tutupnya biasanya lebih mahal lagi karena akriliknya itu sudah mahal. Kemudian kalau ada yang putus itu ribet banget ya. Kenapa bisa putus? Pertama karena memang kualitas mata LED-nya ini yang dipakai buat disolder sendiri ya, ini manual, bukan pakai pabrikan ya. Biasanya matanya itu jelek, ataupun kalau bagus biasanya kalah sama air. Jadi karena nggak ada tutupnya, dia berkarat kemudian putus sendiri. Nah, itu yang kelemahan dari LED HPL. Yang bikin males tuh kalau sudah capek kerja pulang terus LED-nya mati. Nah, itu biasanya kita males nyervis atau males nyolder sendiri. Makanya yang LED seperti gini ditinggalkan, lebih praktis beli yang Candila. Kenapa? Mati beli baru. Dan masih lebih murah daripada kita beli DIY atau bikin sendiri yang DIY. Makanya yang HPL sudah mulai ditinggalkan. Oke, kita singkirkan dulu yang HPL. Kita bahas yang LED pabrikan, teman-teman. Oke, yang umum ada 3 jenis kayak gini ya. Yang low watt seperti gini, yang low power, sama yang ini yang lebih terang. Ini 2 kalinya yang ini, yang seri S, Candila S sama Candila P. P itu yang pemula, S itu yang expert. Kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu dia. Pengertian dari S dan P-nya. Oke. Kita bahas yang ini dulu. Nah, kalau yang LED jepit ini biasanya dia yang low watt. Jadi dia yang rendah wattnya untuk akuarium kecil dan
dia biasanya tambahan. Kalau kita pakai aquascape yang agak bukan yang mini ya, bukan yang mini, itu biasanya buat tambahan. Biasanya kalau ada hardscape kita yang terlalu nutupin cahaya yang dari atas, biasanya kita pakai ini untuk membantu di daerah-daerah yang tidak terkena lampu. Biasanya pakai ini gitu teman-teman. Oke, yang ini pun biasanya kita pakai, nggak pakai buat ini sih, buat aquascape. Biasanya aquascape cupang pakai ini. Karena apa? Karena dia ini warnanya putih biru ya teman-teman, putih biru, dan dia bisa dijepitkan, jadi nggak makan tempat. Kalau akuarium yang soliter atau tank cupang ini minimal 18, yang ini nggak cukup. Kalau di bawah 18 panjangnya ya nggak cukup, makanya pakai yang ini. Oke, kita bahas yang ini. Nah teman-teman, dari 2 item ini mana yang paling rekomendasi, atau yang 3 item ini ya, saya yang paling rekomendasi adalah yang seri S teman-teman, seri S. Kenapa? Karena namanya pemula ya, namanya coba-coba, supaya nanti kalau misalkan mau upgrade itu nggak nambah biaya lagi, mending sekalian yang S. Karena apa? Ini yang tanggung. Jadi kalau mau main highlight, S-nya beli 2. Nah kalau yang seri P, kalau mau dari teman-teman mau main mouse kemudian beralih ke main yang stem, nah ini harus ganti pakai yang S. Nah ini kan nganggur. Nah daripada ini nganggur, mending teman-teman sudah invest beli dari awal tuh yang S, karena dia medium cahayanya, medium ke high. Kalau misalkan kurang high, tambah lagi 1, bisa juga 3. Nah itu enaknya pakai seri S, lebih terang. Dan saya belum pernah ada komplain ini mati, LED-nya mati ya. Saya juga pakai dan masih baik-baik saja, sudah setahun. Jadi saya sangat rekomendasi lampu LED Candila teman-teman, dan harganya murah ya, murah banget daripada HPL atau daripada merek-merek impor yang lainnya. Tapi kalau untuk yang lokal, Candila memang agak mahal, tapi dia lebih terang daripada, setahu saya ya, merek-merek lain yang merek-merek lokal lain yang sudah masuk, termasuk Yamano, ini kan Yamano ya, Yamano, Risen dan sebagainya. Itu Candila masih yang terbaik sih untuk intensitas cahayanya. Oke teman-teman, kita lanjut bahas yang lainnya, tapi sementara ini rekomendasi saya ke Candila seri S. Saya nggak mendukung Candilanya ya, tapi kalau ada yang lain, merek lain yang bisa mengeluarkan intensitas sama dengan seri S ini, mungkin saya akan rekomendasi yang lainnya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi sementara ini yang unggul di pasaran untuk yang low budget dan best value adalah Candila S series. S200 tandanya untuk 20 cm sampai 30 cm. Jadi kakinya tuh bisa ditarik kanan kiri gini. Jadi enak. Jadi kalau teman-teman budgetnya mepet 30 cm misalkan, ya beli yang S200 masih bisa. Dan ini bisa sampai 18 ya. 18 itu mentok karena badannya tuh 18. Badan lampunya itu 18, jadi kalau dipetin gini kakinya itu 18 cm mentok, jadi bukan 20 idealnya. Oke teman-teman, karena saya nggak di endorse Candila, jadi videonya sampai sini aja ya. Sampai jumpa di episode lain, lanjutannya seri untuk pemula. Thank you.